orang yang menyebutkan kalimat dirinya itu lafzul jalalah Allah dan menggetarkan orang lain, ada hantaran kekuatan energi dari hati Rasulullah kepada orang lain. Yang beda nama juga Rasulullah, iya, tetapi maksudnya kepercayaan Rasulullah itu dengan kalimat tauhidnya itu kuat. Maka orang yang kuat kalimat tauhidnya, dia akan kuat setiap langkahnya itu, yakin jangan pernah sepotong-sepotong. Itu nilai pertama. Kalau Rasulullah itu pede orangnya, membuat orang lain juga gak pernah ketebak. Biasa aja Rasulullah, disangkanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu ketika dihunuskan pedang, ketakutan, terkencing-kencing, ngepet. Tetapi malah Rasulullah membuat daksu itu malah gemeteran. Jadi besok Pak, kalau ada cobaan sama diri kita, sebutkan kalimat keyakinan kita, tauhid kita, yaitu Allah. Tinggal berapa besar keyakinan kita bahwa Allah Maha Penolong. Ini nasihat pada diri sendiri dan untuk kita semua. Yang kedua, Rasulullah itu pinter pengendalian emosinya. Rasulullah itu dari keluarga Quraisy. Rasulullah itu dari keluarga ternama, tetapi tidak pernah mengagungkan kabilahnya. Rasulullah itu memiliki istri yang cantik, tetapi tidak pernah juga mengatakan kepada yang lainnya istrinya lebih cantik daripada yang lain. Rasulullah itu memiliki anak-anak yang pintar, sekalipun tidak ada anak Rasulullah itu sampai besar, Ibrahim. Kemudian yang lain itu tidak pernah Rasulullah itu mengatakan ini anak saya loh, ini istri saya, ini keluarga saya. Maka ada kalimat habibaka haunama asa ayyakuna baghidoka yaumama wa akid baghidoka yaumama haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah semuanya tuh, sesuatu yang kita cintai biasa aja, karena akan bisa jadi akan suatu hari dia yang bisa kita benci, atau bencilah siapapun atau sesuatu apapun biasa saja, karena bisa suatu hari dia yang bisa kita cintai. Yang berat itu ada ikatan suka kita untuk meninggalkan sesuatu. Ciri-ciri orang berat itu meninggalkan karena dia berlebihan dalam cintanya. Ada orang yang susah mau meninggal dunia itu karena ada keterikatan cintanya begitu berat. Tetapi orang yang melepas dalam dirinya itu biasa saja dalam mencintai, maka orang itu akan begitu bebas. Kalau sudah begitu cinta dengan jabatan, ketika dia digeser jabatannya berat urusannya. Ya Pak. Jadi hebatnya Rasulullah itu mengatakan biasa aja. Tapi kalau kita ingin mengatakan biasa aja itu enggak mudah. Justru pengen sesuatu yang kita miliki orang tahu, ketimbang biasa aja. Justru kata Rasulullah biasa aja tuh, karena hakikatnya yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua teman. Jadi pertama, percaya diri, kemudian membuat orang lain tahu bahwa kita punya kepercayaan dan kita betul-betul percaya diri terhadap
terhadap orang lain. Yang kedua, pintar mengendalikan emosi. Kalimatnya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidh. Wal kadhibina al ghaidh itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Apalagi kalau dalam perpolitikan, saya nggak mau masuk ke wilayah itu. Tetapi ciri-ciri orang yang hebat emosinya, dia mampu bisa memanusiakan manusia karena batasannya orang itu mengendalikan emosi. Karena mumpung orang itu memiliki jabatan, segala hal dia tempuh bagaimanapun caranya, yang penting saya dapat itu emosi. Jadi enggak dipakai sesuatu yang dia miliki untuk kesombongan. Jadi biasa aja. Ketika benci pun biasa, ketika suka pun biasa aja. Jadi tidak ada yang tersandera dalam hal sesuatu apapun. Apalagi emosi menyandera orang dengan menyandera politiknya. Nah itu kan jauh lagi Pak. Saya nggak bicara itu. Yang penting Rasulullah itu memiliki kecerdasan atau mengelola emosinya. Nah sekarang kitabnya, apa yang bisa kita kendalikan emosi kita adalah apa yang kita miliki, kita cintai biasa. Tetapi pun kita memiliki kesempatan untuk membenci orang lain pun biasa. Karena yang berat itu adalah yang biasa. Justru yang biasa itu yang dianggap berat. Ya katanya kalau orang udah cinta udah susah Pak, apa aja dikasih. Kalau orang udah cinta klub bola, ayo kalau percaya, yang lain kalah. Pokoknya maupun menang maupun kalah tetap pilihannya klubnya ini. Cinta banget sampai beli kaos. Jadi yang di Jakarta, yang di Bandung udah ketemu, yang di Malang, yang di Surabaya udah ketemu. Wah itu udah musuh bebuyutan. Namanya juga kalau sudah cinta, udah seneng pilihan presidennya, mau dikata apa aja udah beda. Maka inilah sentuhan Rasulullah itu udah biasa aja. Jadi kita kekecewaan kepada orang itu enggak banyak. Karena seringkali kita mencintai seseorang, mencintai kepada orang lain, tetapi banyak kecewanya karena dia lebih berharap. Tetapi kalau karena Allah, beda lagi. Kemudian saya catat Pak, Rasulullah itu cerdas, peka. Nah ini manajemen pemimpinan, leadership. Rasulullah itu mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta peperangan yang sangat banyak, sejarahnya di perang Hunain. Saya catat itu 24.000 onta dengan 40.000 ekor kambing. Arba'a isyrina alf ibil onta wa arba'in alf ghanam, 40.000 kambing. Jadi hasil peperangan begitu banyak. Rasulullah peka kepada orang yang masuk Islam itu dikasihnya hampir 1.500 onta. Jadi orang yang baru masuk Islam dikasih 1.500 onta. Ditambah lagi tokoh-tokoh di Mekah itu, tokoh-tokoh di Mekah, pemuka masyarakat adat itu, begitu pun dikasih banyak. Tapi selalu ada. Padahal muhajirin yang nemenin Rasulullah itu adalah pilihan sahabat Rasulullah
kegelisahan, ada nggak percaya kepada Rasulullah. Muhajirin dengan Ansor ngomongnya beda. Rasulullah sudah nggak sayang lagi sama kita, memihak keluarga, ex keluarganya yang notabene keluarga besar dari Quraisy dikasih besar ke mereka. Itu sahabat masih punya pemikiran yang kurang bijak, karena dikasihnya cuma 4 ekor kambing. Saya yakin nih di sini kalau begitu ini bisa berantem nih Pak. Jadi Muhajirin dengan Ansor komen. Lalu nih yang bisa saya sampaikan begini. Muhajirin dengan Ansor itu orang dekat Rasulullah. Ketika dapat ghanimah, barang rampasan, itu barang rampasan diberikan kepada orang yang masuk Islam. Karena kalau tawaran masuk Islam itu dikasihnya malah gede. Tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh pemuka masyarakat ketika masuk Islam dikasih gede. Justru malah sahabat-sahabatnya ini cuma dikasih 5 atau 4. Muhajirin dengan Ansor. Itu Rasulullah masih diomongin. Pak, jadi kalau masalah harta, Rasulullah pun diomongin. Kemudian kalimatnya adalah, ini kepekat nih Rasulullah, tolong dikumpulkan semuanya, Muhajirin dengan Ansor. Kalimat Rasulullah yang membuat tertegun kepada para sahabat-sahabatnya adalah, apakah kalian tidak berbahagia wahai Ansor? Ini nyambung dengan kajian bulan kemarin. Antara Ansor dengan Muhajirin mengaku lebih mulia di antara satu sama lain. Ini kajian bulan kemarin. Sambungannya bulan ini, pagi hari ini adalah Ansor dengan Muhajirin ada rasa mungkin rada gelisah gitu. Kenapa kita dikasih sedikit? Orang lain banyak. Rasulullah ngumpulin. Hebatnya Rasulullah itu langsung klarifikasi, dikumpulkan kalimat yang membuat tertegun para sahabatnya. Apa kalian gak bahagia? Yang kalian bawa pulang itu adalah Rasulullah Muhammad yang bersama kalian. Masya Allah. Karena Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Lupa bahwa ada Rasulullah yang notabene makhluk yang sudah dijamin oleh Allah, pemimpin para rasul dan para nabi bersama kalian, begitu kira-kira. Kalau orang Mekah itu dia kembali lagi tuh. Sahabat Ansor dengan Muhajirin memiliki kepekaan yang begitu tinggi, juga nangis. Nah, dalam kisahnya nangis sampai janggutnya tuh basah. Karena mengatakan begitu bahagia bahwa Rasulullah pulang bersama sahabatnya. Kalau kita belum tentu Pak dikasih bagian begitu, belum tentu kita. Tetapi Rasulullah yang kita garis bawahi adalah Rasulullah peka, memberikan apresiasi kepada orang lain begitu besar. Jadi ciri-ciri pemimpin yang hebat mampu memberikan apresiasi kepada orang lain yang baru mengenal kebaikan. Berarti kalau misalkan di daerah sini yang baru masuk Islam, kumpulin tuh. Kalau perlu kita kasih support, kalau perlu kita kasih hadiah, kalau perlu kita kasih sesuatu yang dia bikin bahagia. Kalau ngikutin sunnah Rasulullah, ya pasti ada yang komen tuh, jamaah di sini, yang baru masuk Islam dikasih hadiahnya gede amat itu. Ini ada sejarahnya, begitu.
Jadi Rasulullah senang memberikan apresiasi kepada orang yang baru masuk mengenal kebaikan. Kemudian Rasulullah itu partisipatif. Rasulullah itu cerdas, tidak merasa pemimpin, cuma nunjuk doang. Nah ini biasanya kalau di rapim ngasih tahu tuh. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya membangun Masjid Nabawi, Rasulullah mengangkat. Rasulullah itu presiden berarti Pak. Rasulullah mengangkat tanah, ngangkat bata, ngikut tuh membangun bersama rakyatnya. Berarti kalau ada di sini wali kota yang kayak begitu, mengikuti Rasulullah. Berarti kalau di sini ada gubernur yang kayak begitu, seharian dia bantu pembangunan apa yang dibangun oleh rakyatnya, berarti secara nggak langsung ingin menunjukkan bahwa dia begitu partisipatif kepada rakyatnya yang dia cintai. Memberikan wewenang iya, tetapi turun jarang. Belusukan banyak, tetapi yang ikut bareng jarang. Ini nggak nyindir, enggak. Tapi maksudnya ini kalau ini melihat bahwa Rasulullah itu partisipatif. Jadi kalau di sini ingin mengikuti Rasulullah, kita pimpinan satu lembaga, kita ikut. Kalau di sini ada, ini biasanya kompetensi partisipatif ini diberikan kepada Rapim eselon 3 ke atas. Jangan mentah-mentah lagi duduk, cuman pakai jari aja, dia nggak mau turun. Dia ikut bareng bersama bawahannya. Saking cerdasnya Rasulullah, nggak mau dilihat dia pemimpin yang cuma bisa nunjuk, tetapi bisa kerja. Kemudian keenam, Rasulullah itu memiliki selera humor. Nah, jadi ciri-ciri Rasulullah itu cerdas, punya selera humor. Humornya Rasulullah itu seperti ini. Ada para sahabatnya, ya Rasulullah, saya ini ingin naik kendaraan untuk menuju ke sana. Mau naik apakah saya Rasulullah? Ya udah, ini kamu naik anak onta aja ya. Itu juga bapak nih. Bapak-bapak anak kita nanti berangkat naik anak onta aja ya. Kira-kira logikanya apa Pak dalam kalimatnya? Kita disuruh naik anak onta. Sahabat ini, ya Rasulullah, gimana ceritanya? Masa saya naik anak onta? Kan orang Arab gede-gede Pak, 100 kilo, 120 kilo, gede-gede, badan tinggi, disuruh naik anak onta. Rasulullah jawabnya, bukankah onta ini dilahirkan dari onta yang lain? Jadi onta yang besar juga disebut anak onta. Jadi onta itu juga anak. Kita juga yang sudah besar pun adalah anak. Jadi onta ini pun adalah anak onta, padahal ontanya gede, bukan kecil. Tetapi Rasulullah itu senang humor, nyebut onta itu karena dia nggak tahu. Udah aku naik anak onta aja. Protes bahwa saya mau naik, masa naik anak onta?
Padahal yang dilihat adalah onta besar. Nah itu anak onta gede ya Rasulullah. Iya itu apakah bukan itu onta dilahirkan oleh onta yang lain? Iya benar juga, anak onta itu. Yang kedua, ketika nenek-nenek membuat sedih nenek-nenek, tapi endingnya membahagiakan untuk nenek-nenek. Nenek-nenek maaf ya, nggak bisa masuk surga. Rasulullah yang ngomong begitu nangis. Benar ya Rasul, masa kita ahli ibadah, bagus, rajin baca Qurannya dan lain-lain, masa kita nggak masuk surga? Iya benar nggak masuk surga. Karena nanti akan berubah lagi menjadi muda, usia 30 tahunan. Jadi Rasulullah itu humoris Pak, ternyata humoris. Jadi rata-rata pelawak itu cerdas. Kalau nggak cerdas, pelawak itu nggak mampu membuat orang itu jadi ketawa. Dan ciri-ciri yang tadi ada 6 kurang lebih. Nah mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada 6. Yang terakhir adalah memiliki kompetensi yang mampu memberikan orang ketawa, punya selera humor. Saya yakin di sini juga banyak punya selera humornya, cuman belum keluar aja. Ya, jadi humor itu ternyata dari ciri-ciri orang yang cerdas. Nah kalau di sini ada yang humor mulu, ya berarti ini cerdas. Karena itu sunnah Rasulullah. Baik, ibu bapak nggak terlalu panjang lebar, karena ya munanya bagaimana menghindari kekecewaan. Wah, ini kecewaan ke siapa Pak? Kecewa sampai sekarang alhamdulillah saya belum baca Al-Quran. Kekecewaan apa penyesalan? Menyesal apa kecewa? Oh menyesal enggak? Oh jadi apa dong? Katanya kecewa karena nggak bisa baca Quran. Maksudnya itu menyesal. Tapi nggak menyesal enggak? Oh baru bisa baca Quran sekarang. Terus menghindari kekecewaan. Nah sekarang pertanyaan, abah ini kecewa ke siapa? Oh kenapa baru bisa baca Quran sekarang, nggak dari dulu? Nah itu bentuk nggak apa-apa Pak, abah lebih baik baru bisa sekarang daripada nggak bisa sama sekali. Itu yang paling bijaknya seperti itu. Lebih baik bisa alon-alon asal kelakon daripada untuk kemerik. Yang penting dapat nggak apa-apa. Kalau yang namanya udah usianya banyakan, ada yang kan bermacam-macam. Ngapal gampang, hilangnya susah. Ngapal susah, hilangnya gampang. Kita itu jadi udah ngapalin susah, hilangnya susah. Ada tuh ngapalin susah, tapi hilangnya susah, nempel. Ada juga. Ngafalin gampang. Kata teman saya itu udah kayak Gus Dur itu, kalau baca udah kayak apa namanya fotokopi. Kata siapa? Oh banyak saksi hidup. Jadi kalau nggak baca siut bang. Jadi membaca seperti men-scan. Dobit itu hafalannya kuat. Jadi ada yang gampang hafalan, susah hilangnya. Ada yang susah hafalnya, juga susah hilangnya. Masih mending. Ada yang gampang hilangnya, susah ngapalnya. Jadi udah ngapalnya susah, hilangnya cepat lagi. Lari itu berjalan. Ya? Kecewa kepada seseorang karena
terlalu berharap kepada seseorang. Distraksi. Ada rasa harapan banyak kepada orang. Menaruh harapan kepada Allah itu yang lebih aman ketimbang kita menaruh harapan kepada manusia. Itu susah kan? Susah. Kalau kita punya pendirian seperti itu susah. Karena kita berharap siapa yang lagi berkuasa maka semakin banyak berbondong-bondong kepada yang berkuasa. Nanti kemana dia pindah lagi seperti itu. Siapa yang paling banyak gulanya maka semut akan banyak di mana ada gula. Jarang yang istiqomah, tetap dia pada jalan yang idealis. Susah. Oh, soal itu politik. Saya nggak bicara politik, tapi ini lumrah. Di mana teman kita lagi naik daun, maka kata kiai saya jangan naik daun. Suatu saat daunnya kering jatuh. Suatu saat di mana orang itu pada satu tempat yang mulia atau tinggi, banyak orang yang ngaku tuh saudara saya, tuh teman saya, begitu. Itu adalah hal duniawi seperti itu. Maka kata Rasulullah, udah biasa aja. Ahbib habibaka haulama. Cintailah seseorang itu, cintailah sesuatu itu, biasa aja. Asa ayyakuna baghiduka yauman. Nanti suatu saat bisa jadi kamu tuh benci, biasa aja. Maka udah jangan terlalu jor-joran banget. Wa abkid baghiduka haulama. Dan ketika kita pun benci kepada seseorang, benci kepada sesuatu, biasa aja. Bisa jadi suatu saat nanti kamu akan mencintainya. Kan gak sedikit orang yang berjodoh daripada padahal dulunya disebel. Gak seneng gak mau lah sama dia. Tahu malah jodoh sama dia. Ya kalau politik kan nggak mau, nggak berkoalisi. Tahu-tahu dia berkoalisi. Terus berkoalisi, dia dekat bener. Tahu-taunya dia misah. Maka Rasulullah itu punya kecerdasan emosional. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin politik, sosial, agama, ekonomi dan lain-lain. Tetapi Rasulullah memiliki kadar kecerdasan emosional. Ketika memiliki itu, tidak merasa semuanya itu dia. Rasulullah menganggap ini saya dong, mentang-mentang masa saya presiden bantu bangun, enggak, tidak. Justru Rasulullah turun fasilitatif bawa tanah, ikut bangun, susah juga. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengikuti Rasulullah, jalan setiap malam ke sudut kampung-kampung, adakah yang nangis, adakah yang kelaparan karena tidak adanya perhatian dari sang Amirul Mukminin. Itu saking pengen mengikuti Rasulullah, ya susah, sekali lagi susah. Nah, minimal dalam ruang lingkup mikro kita melihat internal tidak ada yang yang kurang, tidak ada yang merasa dikesampingkan. Maka terakhir yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Rasulullah itu cerdas. Ciri-ciri kecerdasan Rasulullah adalah memanusiakan manusia. Jadi kalau merasa ada seorang pemimpin yang elegan, adalah memanusiakan manusia. Karena tidak sedikit ada hak-hak manusia, hak-hak bawahannya, hak orang lain terancam, bahkan renggut karena keegoisannya dia, karena emosionalnya yang tidak stabil. Itulah hebatnya Rasulullah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semakin naik kecerdasan emosional kita. Tidak ada yang nanya Pak ya? Cukup kan? Tadi mungkin lewat Ustaz. Ya. Saya coba ulangin. Pertama, pencarian bukti. Betul. Kedua, menjaga perasaan. Yang ketiga, apresiatif. Yang keempat, partisipatif.
Betul. Selera humor itu Nomor 5-nya apa? nomor 5-nya partisipatif. Nomor 4-nya apa? 4 peduli, care, 3-nya apresiatif. peka. Bukan, nomor 3-nya apa? 3-nya Apresiatif. peka, Peka. kepekaan. Apresiatif. Oke. Betul. Nomor 3-nya Nomor 3 kepekaan. Nomor 2-nya itu mengelola, pandai mengelola. menjaga perasaan. Betul. Nomor 1-nya percaya diri. Percaya diri dan percaya diri untuk orang lain. Karena orang itu ada percaya diri tapi nggak percaya diri sama orang lain. Biasanya suka nyanyi di itu Pak, nyanyi di mana, di kamar mandi. Percaya diri Pak, kalau udah nyanyi sendiri. Ya, nyanyi sendiri percaya diri, tapi ketika nyanyi di depan orang lain nggak dicontohnya Pak. Orang percaya diri mempersiapkan sambutan, kan nggak sedikit tuh. Oh dia sambutan udah siap pede, tapi ketika depan orang lain nggak pede. Itu kurang lebih mana ya? Ya, saya mencatat tidak pas 6 tadi. Oh nggak pas 6? Tidak pas 6. Ustaz menyebutkan 5 tadi yang saya. Ada 6. Dan 6 terakhir tadi memanusiakan dan memanusiakan. Oh kalau itu istinbat Tambahan saya. yang ke-7. Kalau itu istinbat. Boleh saya ulangi Ustaz? Boleh, silakan. Yang pertama percaya diri. Tafaulan, betul. Yang kedua menjaga emosi atau perasaan. Mengelola, betul. Yang ketiga tadi peka apresiatif. Betul. Yang keempat partisipatif. Keempat itu peduli, care. Inisiatif kemudian care. Jadi dia ikut membantu sebagai pemimpin, dia ikut terlibat. Betul. Partisipatif tadi saya tangkap. Peduli dulu. Peduli. Ya, setelah peduli baru partisipatif. Makasih. Ya. Boleh menambahkan Ustaz? Boleh, silakan. Pilih orang sukses ya. Saya udah 57 tahun. Sebenarnya kalau saya tangkap simpel pilih orang sukses itu ada 2 Ustaz saya tanamkan kepada diri saya dan kepada keluarga saya. Yang pertama bangun subuh, sholat subuh di masjid. Masya Allah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua mediasi atau olahraga. Olahraga. Baik. Subhanallah. Jadi ada olah jiwa dan olahraga. Betul, betul. Nanti implikasinya kemana-mana. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sekedar menambahkan itu Ustaz. Setuju Pak. Baik. Ini tambahan berarti sholat subuh berjamaah, pagi-pagi masuk masjid. Yang kedua olah. Jadi ke pola berarti olahraga jadi pola raganya, olah makan pola makannya. Kalau olahraga jadi pola tidurnya dan lain-lainnya. Nah ini yang sudah disampaikan kemarin tuh. Jadi pola tidurnya pun Rasulullah setelah sholat isya itu tidur. Maka makruh setelah sholat isya tidak tidur, tapi boleh kalau membicarakan tentang urusan akhirat. Ya, jadi nanti bisa mereka kemana-mana. Baik, ada lagi Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Itulah kurang lebih menilai kecerdasan emosional ala Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan lebih baik lagi. Kalau lebih baik lagi, insya Allah ini efeknya untuk diri sendiri, internal, kemudian eksternal, keluarga kita dan lingkungan kita. Insya Allah Allah senantiasa menjaga kita. Kita diberikan kebahagiaan, keselamatan, insya Allah dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'azatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi sayyidati Fatimati ya farjil ham wa yakshifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafil bala ya Allah ya dafil rahman ya dafil rahim. Allahumma anfa'na al-bala'i irhamna wa anta khairur rahimin. Ya
rabbi bil mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ya Allah, Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi